Halo sobat-sobat investor. Oke, jadi teman-teman semua di sini udah pada nanyakin gua soal masalah ACES kode sahamnya, dan itu sekarang udah berubah nama ya, jadi ASKO di luar sana gerai-gerainya, dan dia namanya juga jadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk sih. Oke, nah jadi gimana prospek ke depannya? Apakah ada perubahan ya? Oke, jadi gua bakal bahas ini buat kalian semua. Oke, insight ini ya. Again, gua nggak bakal ngomong disclaimer on lagi sih, karena gua bakal taruh udah nampak ya di atas ini ya, disclaimer on aja. Jadi gua nggak usah ngulangin lagi. Kalian harus ingat, ini analisa gua nih, insight dari gua ya. Jangan dengerin mentah-mentah, kalian harus kelola lagi pakai otak, oke? Pakai logika, kalian dengerin juga ya. Jadi bisa jadi benar atau salah nih, oke? Jadi ingat, ini insight gua doang, gua sharing apa yang gua pikirkan, oke? Dari apa cara strategi gua investasi gimana ya. Oke, kita masuk dulu dari dia punya GCG. GCG dari ACES ini boleh dibilang one of the best ya untuk di bidangnya DIY. ACES sendiri ini dia tuh sudah lama guys. Gua dari zaman gua masih bocil, gua masih ingat di Medan itu aja udah gede banget itu ACES-nya itu, gila banget cuy. Ya zaman dulu masih nama S Hardware, sekarang udah jadi ASKO. Nah, ini kan dari dulu nih udah ada. Jadi brand dia udah kuat banget. DIY di mata orang itu yang ada cuma S Hardware gitu loh. Again, udah berubah nama jadi ASKO. Ya, jadi harus biasakan itu. Tapi orang tetap gue nggak tahu kenapa. Orang tetap bakal mengatakan tuh S Hardware yuk gitu. Ya karena brand dia udah kuat banget sih ya. Nah, kenapa GCG Business? Oke, jadi dia punya kepemilikan itu adalah dari keluarga si Pak Kunchoro Wibowo. Oke, itu dari grupnya si Kawan Lama Group ya. Nah, kita ngomong secara bisnisnya dulu GCG nih. Perusahaan menunjukkan tata kelola yang baik dengan struktur komisaris dan direksi yang stabil serta konsisten dalam pembagian dividen tahunan. Bayangin saja, memang seperti itu sih. Mereka itu sudah ada targetnya sendiri ya. Standar mereka itu adalah bagi dividen tiap tahun. Meskipun mereka tuh masih tertekan ya. Kayak kemarin itu ya laba mereka agak turun ke dalam pun, tapi mereka masih bisa menjaga tata kelolanya gitu loh. Bahkan kita tuh jarang sekali mendengarkan bahwasannya mereka tutup gerai gitu loh. Jadi gue tuh sangat suka banget ya, jujur aja sama GCG dia sih. Salah satu makanya gue bilang one of the best sih. Dia menjaga itu juga. Jadi biar nggak ada nama PHK ya, apapun itulah. Jadi mereka tuh bisa kasih kesempatan buat teman-teman di luar sana untuk dapat pekerjaan juga gitu loh. Jadi mengurangi pengangguran juga lah. Makanya gue tuh respect banget sama GCG seperti ini sebenarnya sih ya. Kemarin tuh kan banyak teori mengatakan bahwasannya mereka ini udah kontrak udah habis lah, udah ganti nama lah, bakal berubah lah, bakal tutup gerai lah dan sebagainya lah. Itu makanya gue bilang itu berita-berita yang harusnya kalian kelola lagi pakai otak gitu loh. Jangan kalian orang ngomong apa kalian dengerin, tapi harus pakai logika juga. Analisa lagi guys, ingat jangan malas analisa please ya. Lanjut. Tidak terdapat indikasi keterlibatan politik atau konglomerasi besar lainnya dalam operasional perusahaan. Benar, karena dia ini bukan kategori GCG kepentingan ataupun politik sih, nggak ada sama sekali guys. Jadi ini benar-benar pure bisnis ya, GCG bisnis. Nah, kita mau bisnis intinya apa? DIY ya. Di sana tuh ada banyak lah ya, kebutuhan rumah tangga lah ya, bisa perabot lah, kursi lah, meja lah, alat masak lah, apalagi yang udah pergi ke sana tuh, apalagi nih. Jadi bedanya sama Mr. DIY itu juga banyak ya, karena Mr. DIY itu fokusnya memang ke DIY, sedangkan ASKO sendiri ya, ACES ini sendiri dia tuh banyak sih sebenarnya sih. Bahkan sampai makanan kucing juga ada cuy gitu loh. Gua deket tempat gua kan ada ASKO juga. Jadi dia tuh boleh dibilang kayak hampir supermarket, cuma supermarket untuk bagian peralatan berat gitu loh. Dan ada akuarium juga gitu kan. Jadi which is it's so fun man. Jadi gua tuh beli lemari-lemari buat figur-figur gua juga, gua beli dari sana gitu loh ya. Ya di konten sebelah gua sih pada nanyakin, "Bang, beli Gundam taruh lemari beli mana sih?" Ya ini gua bilang sih gua beli di ASKO ya, oke. Sebelum ganti nama S Hardware gitu loh. Nah, dia punya elektronik kecil juga ya. Itu macam kalian tau lah ya, kayak tempat colokan listrik gitu loh. Ya itu banyak juga di sana itu. Ada raket nyamuk juga bahkan mereka kan. Tempat taruh sepatu juga. Banyak banget di sana ya. Main basket juga ada bro. Dumbbell untuk nge-gym juga ada, pakai air tapi isinya itu loh. Jadi kayak lampu juga banyak, shower ya buat air dan sebagainya. Nah cuman bedanya ACES sama DIY adalah di DIY itu, di Mr. DIY ada something yang ACES gak ada, dan di Mr. DIY yang gak ada ACES ada gitu. Jadi saling melengkapi sih sebenarnya sih. Jadi kita tuh sebenarnya udah boleh bersyukur banget ya hidup di era zaman sekarang, di mana kalian tuh bisa memperoleh sesuatu itu dengan mudahnya aksesnya gitu loh. Nah, mengoperasikan lebih dari 220 gerai di Indonesia hingga akhir 2021 dengan ekspansi ke Pulau Jawa, meningkatkan kontribusi pendapatan dan
wilayah. Oke, gerainya udah banyak. Fokus bisnis pada urban lifestyle dan do it yourself DIY, serta pengembangan kanal e-commerce star rupa-rupa.com. Ya, terus tantangan bisnis meliputi tekanan daya beli masyarakat menengah, persaingan marketplace online, dan perubahan tren konsumen generasi muda. Again, itu bukan rocket science lagi. Nama consumer ya, itu sangat erat kaitannya dengan namanya perubahan tren, habit manusia, mereka tuh maunya apa. Ibarat kata seperti wanita hamil lah ya. By the way, gue belum nikah, gue masih single juga ya. Jadi mungkin wanita, cewek, perempuan, ciwi-ciwi yang di sini ya mungkin bisa sharing udah punya anak atau masih jomblo juga. Nggak tau lah ya, jomblo atau nggak. Maksud gue, kalau kalian ngidem nih, pasti kalian ngidemnya berubah-berubah kan gitu loh. Mungkin hari ini makan ini, makan ini, makan ini gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kita tuh kalau lihat tren konsumen masyarakat ya kadang bisa berubah-berubah gitu cepet ya gitu loh. Itu sangat berdampak sekali sama bisnis intinya sebenarnya sih gitu sih. Cuman still selama kalian masih punya rumah, masih tinggal di rumah bukan tinggal di goa, kalian bakal butuh dia sih. Jadi gua sih nggak ada permasalahan itu karena setiap orang bakal beli lampu juga gitu kan. Dan orang bakal masak pakai spatula ataupun pakai kuali, bukan orang masak pakai bangku gitu loh. Ya kok pakai bangku bisa beli dia juga gitu loh. Ya jadi ya selama masak masih nggak pakai batu sih, iya bisa pakai dia sih gitu loh. Kuali, panci dan sebagainya. Jadi aman lah. Gua nggak gitu permasalahkan itu. Untuk valuasinya, harga sahamnya itu per Juni ini ya, harga sahamnya itu adalah 535. Oke. Kalau kita lihat dari harganya ya, harga sahamnya di 5 tahun terakhir itu memang udah ngalamin penurunan yang sangat tajam sekali. Biasanya dia 1000-an, sekarang cuma 500-an aja. Which is boleh dibilang salah satu peluang juga sih. Kalau mau bilang multi bagger sih nggak dalam waktu dekat. Ya karena secara valuasi dia memang agak over value kita ngomongnya, belum masuk kategori premium value. Premium value dia itu ada di 1000-an sebenarnya sih. Nah, kita masuk dulu nih. Kalau kita ngomong ya, untuk dia punya valuasi ya, di bawah rata-rata historis 10 tahun sebesar 23,62 kali. Itu PI-nya. PBV dia 1,38 kali ya. Oke, jadi untuk sektor retail oke lah ya. ROE itu 9,97%. Jadi memang profit dia tuh bagus perputaran asetnya ya. Gue itu percaya itu sih karena gue langsung lihat di lapangan sih gitu loh. Kondisi keuangan ya, perusahaan punya cash besar dan tidak memiliki utang berbunga besar. It's true. Makanya gue bilang sih, kayaknya berita-berita pemangkasan karyawan terus penutupan gerai itu sangat minim dari mereka sih. Ya again man, they can manage that cash flow gitu. Cash flow itu penting ya. Jadi mereka tuh kenapa laba masih stabil sampai sekarang gitu loh. Ya karena itu GCG bagus. Ingat GCG bisnis. Nah, kekuatan utama dari ASKO ini apa ya? Alias Aegis ya. Brandnya kuat, dikenal luas di Indonesia, bener. Jaringan retail yang luas ya, terus kondisi keuangan sehat dan kas yang besar tanpa utang. Tadi kita udah bahas di awal tuh semua. Itu poin utama dari bisnis dia sih sebenarnya sih guys ya. Jadi kalian tuh bisa ambil poin-poin pentingnya dulu, kalian catatin ya. Jadi kalian yang pegang Aegis ya, kalian tuh bakal berpikiran kayak, wah ternyata gue aman banget gitu loh. Ya lu cashnya gede banget cuy, sumpah. Nah, weakness-nya ini kita punya kelemahannya dari bisnis ini adalah produk tidak terlalu berbeda dari kompetitor atau commoditize ya. Jadi boleh dibilang dia tuh head to head sama Mr. DIY. Mr. DIY dan Mr. DIY baru IPO juga kan. Tapi kalau kita ngomong head to head sama Mr. DIY, gue ambil dia lah. Dia lebih lama cuy gitu loh. Terus ada lagi ya, ini adaptasi lebih agresif ke digital dan e-commerce. Jadi mereka tuh benar-benar mesti lebih ke banyak e-commerce sih. Karena kita lihat di e-commerce sendiri udah banyak jualan kursi gaming bahkan gitu loh. Apalagi anak zaman muda zaman sekarang lebih banyak beli kursi gaming gitu loh. Dan sekarang mereka tuh nggak punya gitu loh. Gue nggak tahu ya, either punya atau nggak ya. Mungkin di beberapa cabang punya, tapi kita nggak tahu ya. Yang gede-gede itu di mana aja gitu. Yang gue tahu tuh anak-anak zaman sekarang tuh beli kursi gaming. Terus kursi-kursi yang gue rasa sih kayaknya bukan tipe-tipe kayak di ASKO gitu ya. Itu mempengaruhi banget sebenarnya sih. Dari sana kita berpikiran seperti itu udah mempengaruhi dia punya laba separuh. Again, knowledge. Karena harus punya knowledge untuk bisa berpikir seperti itu juga sih. Nah, terus kita ngomong lagi. Kalau kita ngomong kan zaman udah mulai berubah nih. Udah mulai ke zaman modernisasi ya, dimana semua serba online. Terus gaya hidup orang tua zaman dulu sama zaman sekarang juga udah beda banget ya. Apalagi makin tua, apalagi ada beberapa zaman orang tua yang dulu doyan beli, mungkin udah nggak ada sekarang gitu kan. Itu juga mempengaruhi guys ya. Perubahan zaman itu juga mempengaruhi banget gitu. Karena again, yang suka beli barang agak konvensional itu kan
teman-teman boomer ya gitu loh kita ngomong loh. Margin keuntungan yang tipis karena diskon dan promosi agresif. Dia tuh suka diskon sih. Sering banget kalau gue masuk ke Asko dalam ada promo gitu. Itu bakar duit sih sudah sih. Cuman ya kalau kayak dia cashnya gede, gue sih nggak takut sih. Lu mau bakar duit masih aman sih. Gak kayak Goto lah kita ngomong ya, oke. Beda lagi tuh, ya itu e-commerce tuh. Nah ini peluangnya, pertumbuhan kelas menengah dan urbanisasi meningkat kebutuhan perlengkapan rumah tangga. Selama kalian bakal masih tinggal, ingat intinya selama kita tinggal di rumah, masih tinggal di rumah bukan tinggal di goa, kebutuhan akan rumah tangga itu bakal selalu ada ya. Apalagi kalian yang udah nikah. Bahkan seperti gua doang yang masih single pun, gua masih beli barang-barang untuk kebutuhan rumah juga cuy. Jadi you cannot run from that ya. Ya kemungkinan kalau udah nikah, punya pacar, tinggal bareng, ya paling 2 kali lipat aja lah ya kebutuhannya ya. Itu aja sih. Karena 2 orang ya kan. Terus potensi kerjasama strategis dengan marketplace besar ya, bisa jadi seperti yang besar apa di sini ya. Sekarang udah TikTok Shop ya. Kayak TikTok deh, gitu aja sih yang Tokopedia udah nggak ada. Iya sih, ya kan Tokopedia masih ada, tapi dia udah dileburin ke TikTok Shop gitu loh. Ya masih itulah, masih gedenya itu Tokopedia lah kayaknya. Diversifikasi ke produk smart home dan lifestyle, yes. Tapi ini ancaman dari bisnis ini apa aja ya? Persaingan ketat dari marketplace online seperti Tokopedia dan Shopee. Nah itu satu. Dan jadi dia tuh mesti bisa meleburin diri, mesti bisa nyemplung juga ke dalam lah ya. Antara ke Shopee, Tokopedia, ya e-commerce lah ya, yang pokoknya e-commerce. Jadi untuk menggenjot penjualannya juga gitu loh. Tapi kalau misal kalian yang sering beli di Aces ya, di Asko ini ya, karena kan tahu nama Miss Ace ya. Miss S ya itu namanya kalau nggak salah, yang online, aplikasi online itu kan juga bisa tuh beli online dari sana gitu loh. Cuma kan itu kan online-nya berarti dari dia doang gitu loh, dari aplikasi mereka sendiri gitu, bukan dari e-commerce langsung ya, bukan dari marketplace langsung. Jadi itu yang harus menjadi catatan buat kalian sih ya. Terus perubahan tren konsumsi ke arah lebih praktis dan minimalis, yes ya. Terus fluktuasi nilai tukar uang karena nilai tukar uang. Fluktuasi nilai tukar karena banyak produk impor. Ya nilai tukar uang juga sih. Jadi produk impor dari Cina ini kan banyak ya guys ya. Dan itu sangat mempengaruhi sekali dia punya laba pastinya. Dan keganggu juga lah ya habit-habit orang consumer, apalagi banyak PHK di lapangan sana ya. Jadi orang tuh bakal lari ke yang lebih murah gitu loh. Ibarat kata lo jual 20.000, barang impor bisa 10.000 doang. Orang itu sekarang maunya survive man, bukan untuk mau gengsi-gengsian dulu untuk sementara ini gitu. Kita meskipun kita tahu Gen Z zaman sekarang itu banyak yang gengsinya, tapi survive mode is number one for now, karena banyak PHK di luar sana. Ingat, kita beli PHK udah berapa? Udah 19 juta ya, ngeri juga ya. Nah kesimpulannya dan prospek untuk saham ini ya, Aces ya itu perusahaan retail mapan dengan kondisi keuangan sehat dan jaringan distribusi yang luas dan manajemen yang profesional. Oke? GCG yang nggak ada masalah. Meskipun pertumbuhannya mulai melambat karena tekanan daya beli dan persaingan e-commerce, Aces tetap menjadi pilihan defensif di sektor konsumsi retail, cocok untuk ya. Jadi ini boleh dimasukin ke porto kalau yang mau saham defensif. Ini Aces ini satu defensif dan dia sering bagi dividen tiap tahun. Ya resikonya rendah. Kalau gue lihat mereka tutup gerai nggak, hampir kecil kemungkinannya karena GCG ya bisnisnya bagus ya. Dia kategori GCG bisnis, bukan kepentingan ataupun politik. Dia ini bisnis jangka panjang, again tetap ya. Ingat intinya, logikanya selama kalian masih tinggal di rumah, masih kerja di kantor ya, bukan kerja di hutan ataupun kerja di goa atau tinggal di goa atau apa ya, bisnis seperti ini bakal tetap hidup, nggak bakal mati. Intinya itu aja sih. Kecuali kalian tinggal di luar angkasa ya, dulu tinggal di luar angkasa juga butuh DIY juga kan, ya kan? Iyalah, ya kan? Oke, jadi kalau untuk jangka pendek pergerakan saham cenderung sideways ya, memang agak sideways. Itu paling enak sih, beli saham sideways itu nggak kemana-mana, bagi downtrend, paling enak itu. Jangka panjang potensi pertumbuhan tetap ada, terutama jika perusahaan berhasil beradaptasi dengan tren digital dan memperluas pasar di luar Pulau Jawa ya. Jadi memang fokus dia itu adalah ekspansi besar-besaran ya. Cuman kalau gue lihat sih dari dia punya cash flow di laporan keuangan, sepertinya mereka sedang menahan ya untuk tidak terlalu jor-joran. Itulah dimana GCG yang kompeten gitu. GCG yang ngerti gimana caranya untuk agresif, dimana saatnya untuk defensif, dimana saatnya untuk kayak rem tangan ditarik gitu loh. Which is it's very good GCG. Well, yang mau gue bilang apa? Which is itu adalah GCG bisnis yang bagus.